Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novitasari. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Prodi Ahwalus Saksiyah atau Hukum Keluarga Islam. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang proses dalam berorganisasi. Sebagaimana kita tahu, proses dalam berorganisasi itu ada dua, yaitu yang pertama proses mempengaruhi dan yang kedua proses pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan tentang proses di dalam berorganisasi. Proses adalah rangkaian dari suatu tindakan, dan proses organisasi itu merupakan jiwa dari struktur organisasi. Jadi bisa dibayangkan, bila proses dalam organisasi tidak berjalan dengan baik, maka masalah-masalah yang tidak diharapkan akan timbul di dalam berorganisasi. Proses berorganisasi itu ada dua, yang pertama proses mempengaruhi dan yang kedua proses pengambilan keputusan. Proses mempengaruhi. Setiap segala sesuatu itu memiliki proses untuk menjadi lebih baik lagi bagi individu maupun kelompok di dalam organisasi. Pengaruh adalah suatu aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan suatu perubahan sikap baik bagi individu maupun bagi kelompok di dalam organisasi. Misalnya di dalam berorganisasi, tugas pemimpin adalah mempengaruhi setiap anggota agar bertindak baik sesuai dengan visi misinya. Tetapi perilaku anggota juga dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemimpin tersebut. Dan elemen dari proses mempengaruhi itu ada tiga. Yang pertama, orang yang mempengaruhi. Yang kedua, metode mempengaruhi. Dan yang ketiga, orang yang dipengaruhi. Proses saling mempengaruhi itu membutuhkan beberapa metode. Yang pertama, metode kekuatan fisik. Metode ini menggunakan fisik seperti menggunakan tangan dalam mempengaruhi individu atau kelompok di dalam organisasi. Dan biasanya metode ini menggunakan kekerasan. Dan yang kedua, metode pemberian sanksi. Metode pemberian sanksi adalah metode memberikan sanksi kepada individu atau kelompok ketika mereka melanggar suatu peraturan di dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah metode keahlian. Metode ini adalah orang yang mempengaruhi mempunyai keahlian untuk mempengaruhi orang-orang yang dipengaruhinya. Dan yang keempat adalah metode karismatik atau daya tarik. Metode ini, orang yang dipengaruhi itu memiliki daya tarik kepada orang yang mempengaruhi tanpa harus menggunakan metode sanksi, keahlian, maupun kekuatan fisik. Jadi metode pengaruh ini bisa terjadi antar perorangan dengan perorangan mempengaruhi kelompok, dan kelompok mempengaruhi perorangan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini pada dasarnya memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Dan biasanya yang menentukan alternatif ini atau yang mengambil keputusan adalah pemimpin di dalam suatu organisasi atau dari suara terbanyak. Contohnya, kita ingin mengadakan suatu seminar. Si A memberikan alternatif mengadakan di gedung A, si B di gedung B, si C di gedung C. Jadi kita itu ada tiga alternatif. Jadi untuk pengambilan keputusan itu pastinya kita susun dulu alternatifnya. Contohnya, gedung A misalnya luas tapi biayanya mahal. Gedung B biayanya tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal tapi ruangannya sempit. Dan gedung C itu sesuai dengan kuota dan harganya masih terjangkau. Jadi dari tiga alternatif itu kan kita bisa memilih alternatif mana yang mau kita pilih. Jadi biasanya yang menentukan itu pemimpin organisasi atau dari voting atau suara terbanyak. Terus dalam proses pengambilan keputusan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria putusan. Dan yang ketiga, memberi bobot kriteria. Yang keempat, menganalisis masalah. Yang kelima, menyusun alternatif. Yang keenam, memilih alternatif yang ada. Yang ketujuh, implementasi alternatif yang sudah dipilih. Dan yang terakhir, evaluasi efektivitas putusan. Jadi kesimpulannya, proses organisasi itu ada dua, proses mempengaruhi dan proses pengambilan
pengambilan keputusan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penjelasan saya tadi mengenai materi proses dalam berorganisasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.